adalah si tanah yang tempat kita di rumah itu harus ada ruang terbukanya, ya, meskipun dia kecil. Kemudian tata masa bangunan, itu jarak antar rumahnya harus ada, jangan mepet-mepet. Contoh kayak misalnya yang ini tadi. Ya, ini kemungkinan mepet satu sama lain, tapi dia masih ada punya koridor. Nah, koridor inilah yang menjadi ruang terbuka antara rumah-rumah yang padat bangunannya. Namun tetap dia masih punya penataan. Terus kemudian apalagi elemennya, ada sirkulasi. Nah, tadi disampaikan bahwa virus itu atau bakteri atau kuman itu paling senang di tempat tertutup. Makanya kita mesti bikin sirkulasi. Sirkulasi itu apa sih? Keluar masuknya udara, keluar masuknya orang. Jadi artinya sirkulasi itu ada keluar dan masuk, ada peralihan, ada perubahan, ada pergantian. Terus yang terakhir, yang paling penting adalah ruang terbuka. Ruang terbuka itu yang namanya ruang terbuka, ruang yang dibuka, bukan ruang yang di dalam. Nah, ruang yang terbuka ini apa aja? Bisa aja penghijauan. Terus bisa untuk apa lagi? Bisa untuk bermain, untuk evakuasi kalau misalnya terjadi gempa. Kebayang nggak sih kalau rumah yang udah padat-padat tuh nggak ada ruang terbukanya, kalau ada gempa gimana? Terus kemudian pekarangan, meskipun kecil kita mesti punya pekarangan. Kalau pekarangan yang nggak ada, kita manfaatkan tempat-tempat yang masih terbuka itu kita jadikan hijau. Nah, kenapa ruang terbuka ini begitu penting? Karena dia paru-paru. Kenapa paru-paru? Tempat matahari dia di situ ada, tempat sirkulasi udara, terus kemudian juga tempat untuk kegiatan sosial. Jadi betapa pentingnya suatu ruang terbuka sehingga dia menjadi salah satu strategi manusia untuk menghindari adanya tadi virus corona, kata Dr. Riko tadi begitu. Saya sepakat karena ternyata terbukti gitu ya, terbukti bahwa di ruang terbuka itu jauh lebih aman, jauh lebih nyaman kalau kita ingin mendapatkan udara yang segar. Bukan berarti terus kita keluar rumah berjalan-jalan gitu. Paling tidak kita keluar rumah supaya kita mendapatkan udara yang segar. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan ya, elemen-elemen ruang terbuka yang sifatnya bukan makhluk hidup. Jadi ada udara. Apa sih udara? Udara itu sekumpulan gas. Dia di situ ada oksigennya, ada nitrogen dan lain-lain. Apa sih udara? Udara itu karena ada oksigennya dia menunjang pernafasan. Terus apa sih udara? Udara itu menjadi sumber juga penyebaran penyakit. Jadi selain dia punya berbagai macam komponen tadi itu oksigen segala macam, tapi dia juga menjadi sumber penyakit. Terus air. Air ini juga dibutuhkan makhluk hidup. Terus tanah, suhu dan elemen lainnya. Dan jangan lupa juga ada cahaya matahari. Nah, inilah komponen biotik yang dia saling melengkapi sehingga komponen biotik dan abiotik itu menjadi satu kesatuan, namanya di sebuah lingkungan. Terus mudah-mudahan ini yang terakhir. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menata lingkungan ini supaya si elemen-elemen yang biotik itu tadi bisa kita pakai untuk mengurangi penyebaran virus COVID. Bayangkan ini adalah sebuah tempat ya, sebuah koridor jalan seperti tadi yang saya contohkan. Terus kalau kita tutup rapat dengan tanaman, meskipun itu pohon ya, batangnya kalau dia rapat itu, maka sirkulasi udara di sini menjadi tidak lancar. Akibatnya kalau dia tidak lancar, bisa jadi si virus corona masuk ke halaman kita, masuk ke halaman tetangga, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana supaya sirkulasi udara ini lancar sehingga mendorong si virus itu jangan sampai masuk ke rumah. Paling tidak kalau masuk ke rumah jangan terlalu banyak. Nah, kita atur si udara itu. Bagaimana mengaturnya? Kita membuat koridor-koridor angin. Ya, kita buat sirkulasi udara itu menjadi terbuka dan kita bikin supaya lu lewat sini aja ya, jangan masuk ke rumah gua. Kalau masuk ke rumah gua sedikit aja. Nah, ini salah satunya. Jadi kita membuat si tanaman ini berjajar, jangan ditumpuk. Ya. Terus kemudian ini satu contoh bagaimana si tanaman itu kita atur supaya dia membentuk koridor dan menghalangi rumah kita untuk masuk ke dalam rumah kita. Jadi bisa jadi si virusnya ada di sini. Kan kalau dia ada di pohon bisa kita siram dengan air sabun. Karena tadi menurut Dr. Carolina itu air sabun bisa mengurangi protein ya dok ya, betul ya? Karena kalau nggak salah virus itu kan ada lemaknya, nah dengan air sabun itu kan si lemaknya itu menjadi hilang atau paling tidak berkurang. Gitu ya.
Tapi kalau dia di badan kita, makanya kenapa kita cuci tangan. Nah, jadi jangan lupa tanaman pun juga perlu kita siram dan kita bikin dia membentuk sebuah koridor supaya sirkulasinya ini bisa mendorong si virus corona itu tidak masuk ke rumah kita, tapi dia ya jangan sampai ke rumah tetangga kita, tapi ke ruang tempat lain di mana kita tidak banyak melakukan kegiatan di situ. Terus ini yang di depan rumah, nanti kalau kita tidak punya halaman gimana? Ya ini kita bisa pakai halaman-halaman depan ini dengan tanaman-tanaman yang tidak terlalu besar tentunya sehingga tidak mengganggu sirkulasi pejalan kakinya ataupun motor ya. Ini kan kita lihat di mana dia memanfaatkan tanaman-tanaman gantung. Ini kan juga gitu. Maksudnya untuk apa? Untuk menghalangi, untuk mengendalikan atau mengurangi si virus supaya dia nggak sampai ke rumah kita, tapi ya nempel aja deh di pohon gitu ya. Atau di tanaman. Terus kemudian ini juga untuk cahaya matahari itu kan punya sinar UV yang pada jam-jam tertentu kita butuhkan. Makanya ada saran, ayo jemur gitu kan, jemur badan. Maksudnya tuh supaya kita mendapatkan sinar matahari. Nah, itu juga jangan kita tutup semua. Jadi kalau misalnya matahari itu adalah dari utara dan timur ke barat, pagi kan dia akan ada di sini. Nah, pagi ini kita buka gitu ya, antara jam 7 jam 11 ini kita buka, kita manfaatkan mataharinya. Terus gimana kalau rumah saya menghadapnya tidak ke timur tapi ke barat, ya sorenya kita buka gitu ya. Jadi tempat-tempat tertentu di sinilah yang kita berikan tanaman sehingga kita punya kesempatan untuk kita mendapatkan matahari. Kemudian yang terakhir adalah untuk air. Air juga gitu. Air kalau kita tidak kendalikan, maka bakteri, kuman bisa ada di situ. Ya, jadi ini satu contoh juga ya, bagaimana sangat sederhana sekali air itu kita kendalikan gitu ya, supaya dia mengalirnya bagus. Jangan diberi penahan-penahan. Kemudian kalau misalnya dia udah ada tanaman kadang-kadang juga bagus, tapi ada juga kadang-kadang dia jadi menghambat karena nggak kita atur. Jadi si makhluk-makhluk biotik ini yang selain manusia kan nggak bisa kita atur, maka kitalah yang harus ngatur. Jadi ini sebuah contoh yang sangat sederhana bagaimana mengurangi penyebaran virus kalau dia ada di air, ya. Nah, virus itu kan juga bisa nempel di air ya dok ya. Nah, tapi bagaimana kalau si air ini tidak ada yang menghalangi, maka dia akan mengalir ke sana terus sampai dia ke hulunya. Nah, kemudian tumbuhan juga jangan semua tumbuhan kita pakai karena ada tumbuhan yang berbahaya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita pilih tumbuhan ini karena bagus, padahal dia punya duri, dia beracun, mudah patah, ada getahnya dan lain-lain. Tapi gunakan tumbuhan yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Apa contohnya? Nih, tumbuhan itu punya zat gitu ya, punya zat atau yang terdiri dari senyawa-senyawa. Ya saya nggak usah panjang lebar senyawa emudin itu apa, paling tidak senyawa emudin itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang bisa berpotensi mencegah dan mengurangi infeksi virus. Misalnya apa, lidah buaya, lidah buaya kan gampang banget nanamnya dan banyak. Terus di sini ada kelembab, ada biji dari tumbuhan genus dan lain-lain. Terus kalau yang punya senyawa luteolin, ini ada seledri, tapak liman, bawang, dan lain sebagainya. Ini semua bisa ditanam di pekarangan kita. Karena tanamannya kecil-kecil semua ini, tanaman herba, kecil-kecil semua. Jadi kira-kira contohnya seperti ini. Nah, ini lidah buaya kan bisa kita tanam. Dia nggak memerlukan tempat yang sangat luas kok, gitu ya. Terus ini juga kelembab itu juga dia tidak memerlukan tempat yang luas. Kecuali pohon yang ini kita bisa letakkan di lapangan misalnya. Kemudian ini juga beberapa tumbuhan kayak misalnya jeruk purut juga tidak terlalu besar, dia masih keluarganya perdu, jadi bisa kita tanam di halaman rumah kita. Ini apalagi semak-semak gini ya, herba-herba gini. Nah, ini tumbuh-tumbuhan yang diperkirakan bisa menghambat siklus hidupnya virus. Keluarga polong-polongan ini juga bisa di halaman kita, gitu ya. Nah, silakan nanti ini saya berikan kepada panitia mungkin untuk diperbanyak, jadi bisa untuk dipelajari dan dipraktekkan di rumah masing-masing. Terus terakhir adalah
ini tanaman sayur-sayuran. Nanti kalau ada yang bertanya, kita punya ahlinya Pak Eko. Nah, ini sayur-sayuran ini kan juga, bayangkan kita nggak punya halaman, tapi kita bisa pakai pagar. Kalau pagar kita terbuka di sana, kita bisa bersama-sama tetangga untuk membudidayakan tanaman. Dan ini selain tadi menjadi salah satu tujuan untuk membuat badan kita menjadi sehat, juga bisa menjadi hiasan dari rumah kita sendiri. Jadi untuk kesehatan dan mempercantik pekarangan, kita punya manfaatnya jadi banyak di sini. Nah, demikian Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ini semoga bisa menjadi, paling tidak bisa menjadi pegangan supaya kita bisa menghindar dari virus. Salam sehat dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Afed. Terima kasih Ibu Dr. Ruli Budianti atas pemaparannya. Ya, kita tahu bahwa pentingnya pemeliharaan lingkungan itu sangat berhubungan dengan kesehatan diri kita masing-masing dan dengan keluarga ya, terutama di pemukiman yang ya kalau kita lihat jarak antara rumah dengan rumah sangat rapat ya. Jadi kita perlu menata lingkungan. Tadi saya sudah lihat ada ya tanaman-tanaman ini juga merupakan ya kalau disebutkan paru-paru ya. Bagaimana kita mendapatkan oksigen dan air yang bersih ya, perlu ditata ya. Nah, untuk itu kami ucapkan sekali lagi terima kasih ke Ibu Dr. Ruli Budianti yang telah memaparkan tentang lingkungan. Berikutnya, sebelum kita masuk ke diskusi tanya jawab, ya para partisipan yang tadi sudah mengisi form kuesioner atau pretest, ya boleh mengisinya sekarang untuk post testnya, ya. Nah, bagi yang sudah mengisi pretest dan post test dan masuk dalam 25 peserta pendaftar pertama akan mendapatkan pulsa untuk ya pengganti kuota internetnya ya. Jadi silakan Anda bisa mengisinya. Dan pada saat ini kita buka sesi pertanyaan. Mungkin Bapak, Ibu, atau adik-adik ada yang mau bertanya tentang pemaparan dari ketiga narasumber ini, silahkan. Saya lihat di chat belum